Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, masih bersama saya kembali lagi di channel Mazaya Zuhairi Nafia. Hari ini tepatnya sore ya, kita buat videonya untuk memberikan penjelasan terkait dengan ayam tiren ya sobat. Ayam tiren yang dibuat jadi pakan ikan nih, dibuat menjadi pakan ikan ya sobat ya. Ini pakan ikan untuk anakan, kemudian pakan ikan untuk pembesarannya sobat. Ini ikannya pada malu-malu nih sobat, kan lagi muter-muter menunggu diberi makan ini sobat ya. Ini airnya lagi turun ya sobat, karena di bagian atas itu, di sebelah atas ke sana itu ada persawahan, jadi airnya mesti dialiri dulu ke sawah dulu sobat, air ke persawahan. Bibit sana, bibit itu pembibitan ya. Nah itu sobat, yang sobat lihat sana itu adalah proses pemasakan masak dari ayam tiren sendiri sobat. Ini sobat, ini juga bagian pembibitannya, berbeda usia dengan yang sebelumnya sana tadi sobat. Iya, ada juga ikan masnya sobat, itu di luar kerambanya ada ikan masnya sobat. Oke, kita ke tempat masaknya sobat. Ini anakannya sobat, anakan dan juga anakan. Ini sobat, ayam tiren saya diantar tadi dari tempat pemotongan itu sobat, diantar itu kurang lebih 12 ekor. Oh ini sobat, airnya saya rebus ya. Ayamnya saya rebus sobat, jadi bukan dibakar, sebenarnya pengennya dibakar sobat, tapi saya ingin lihat, uji lagi bagaimana jika dia direbus sobat. Ini proses pemasakannya kemarin sobat. Sudah masak, saya taruh di sana di karung itu. Tadi saya cek itu sudah beraroma yang tidak sedap sobat, jadi makanya saya masak lagi, rebus lagi sobat. Ini kelihatan sudah matang sobat ya, ini sudah matang, jadi sudah tidak ada lagi darah ikan, darah ayamnya. Yang ada itu memang benar-benar panas sobat, masak sobat. Jadi yang ada itu minyaknya saja sobat ya, minyak dari ayam itu ada itu. Nah jadi penyebab dari ayam tiren ini sobat bau itu minyaknya, itu minyak dari ayamnya itu sobat. Kita tutup lagi. Oke, sebentar kita ambil sampel dan kita giling sobat. Ini airnya lagi surut ya sobat ya. Ya jadi kita giling pakai mesin yang ini sobat. Yang sebelumnya yang saya perlihatkan ini buatan sendiri dari freon bekas sobat, seperti yang anda lihat, masih dengan freon bekasnya ya. Sambal, kemudian mesin. Jadi yang perlu diingat sobat, bahwa mesin ini di dalamnya ini saringannya saya lepas sobat, jadi tidak pakai saringan yang ini ya sobat ya.
saya tidak pakai saringan yang ini sobat. Jadi memang benar-benar ini hanya untuk sebagai pencacah saja sobat, jadi bukan penghalus lagi, pencacah. Jadi nanti ayamnya itu dicacah, jadi dia hancurnya berkeping-keping sobat. Belum halus, nanti dijemur dulu, baru setelah dijemur seharian kita buat jadi tepung ya sobat. Bisa juga sobat ketika selesai dari pencacahan itu diberi makan. Hanya saja kelemahannya ketika diberi makan ikannya lahap, tapi volume dari pemberian pakannya itu boros sobat, boros. Lebih baik dia diolah menjadi pakan sobat, ditambahkan dengan tepung jagung, kemudian semacam-macam apalah sobat yang ingin dicampur-campur boleh, selagi itu memiliki protein. Dan cara perhitungannya sobat, saya kira untuk pembuatan pelet ini, pembuatan pakan ikan ya, semua pasti tahu caranya berhitung untuk membuat pakannya sobat. Ini sobat ya, ini ikan nila mujarnya juga banyak di luar ini sobat, sama ikan lele. Nanti berikutnya saya juga berpikir untuk lelenya ini sobat. Lele saya ini yang di luar yang sudah oversize ini, kurang lebih ya 15 ribuan lah, itu akan saya alihfungsikan menjadi saya akan buat pakan dari lele itu sendiri sobat. Pakan dari lele sobat. Lihat sobat, ikannya ini lagi pada kumpul-kumpul mau minta diberi makan sobat. Tapi sobat, sebelum lanjut kita ke tahap uji coba praktiknya sobat, praktik pembuatan pencacahan dari ayam tiren sendiri, jangan lupa sobat subscribe channelnya, like, share, bagikan ke teman-teman agar kita bisa berbagi informasi, dan juga jangan lupa berikan komentar sobat, tinggalkan komentar di kolom komentar agar kita bisa sharing informasi sobat, agar channel ini bisa lebih baik dan berkembang lagi ya sobat. Ini sobat ya, kelihatannya sobat ya, ini pada putar-putar ikannya. Jadi kenapa harus pengolahan ayam tiren sobat? Jadi sebenarnya sobat, lihat dulu sobat ikannya, ikannya gemuk-gemuk sobat. Karena ikan nila, ikan mujair ini sobat, mudah dan gampang betul membedakan ikan yang gemuk sama ikan yang kurus sobat. Karena ikannya yang memang lebih dominan terhadap tulang, maka ketika ikannya tidak gemuk ya besar di kepala sobat. Makanya pemberian makanan yang berprotein tinggi itu memang bagus untuk pembentukan badan dari ikan itu sendiri sobat, dagingnya. Oke, jadi sobat, kenapa menjadi ayam tiren menjadi salah satu pilihan dari pakan ikan? Jadi ayam tiren sendiri sobat, jika tidak diolah itu akan menimbulkan bau. Yang kedua, ayam tiren sendiri itu mudah didapat, gratis, tanpa harus beli sobat. Jadi dari tempat pemotongan itu dia kasihnya gratis tanpa harus beli. Jadi ayam sendiri sobat itu memiliki kadar protein itu kurang lebih 38 ya, 38 atau 42, kisaran begitu ya sobat, 30-an sampai 40-an. Kalau saya tidak salah lihat kemarin 38 ya. 38% proteinnya itu per 100 mg. Jadi kalau bayangkan saja sobat, kalau 1 kilonya itu ayamnya itu dia dapat proteinnya berapa ya? Jadi kalau untuk tambah-tambah protein pembuatan pakan, saya kira ini menjadi salah satu referensi sobat. Ya, kemudian ini contoh ikannya juga sobat. Ikannya besar-besar, gemuk, tenang. Oke. Jadi lanjut sobat, jadi bisa jadikan salah satu referensi sobat. Jadi ketika untuk pencampuran bahan nanti kita pakai
tepung jagung, kemudian kita pakai dedak padi, itu bisa dicampurkan juga. Itu kan bentuknya basal sobat ya. Kalau ingin campur pembuatan pakan itu jenisnya masuk ke dalam kategori basal ya sobat. Kategori basal itu maksudnya bahan yang tingkat proteinnya itu di bawah dari 20%, jadi masuk ke dalam tipe basal. Nah kalau untuk ayam sendiri dia masuk dalam tipe konsentrat ya sobat. Jadi saya mau ambil contoh sobat. Ini kita hidupkan nanti mesinnya dulu, baru saya ambilkan contoh dari ayam itu. Oke, kita ambil contoh sobat ya. Contoh ayam yang sudah matang. Ini sudah matang sobat, dari kemarin sudah matang. Hanya saja tadi ini karena bermalam menimbulkan aroma yang tidak sedap, jadi saya inisiatifnya ya dimasak lagi sobat. Jadi ketika dia direbus begini sobat, nah gini, ini kan kadar airnya ini kan kurang nih sobat. Kita ambil, aduh, panas sobat. Sebentar sobat, kita ambil dulu. Jadi sobat, ayamnya ini memang benar-benar tinggal keluar bulu saja sama ususnya saja sobat. Lebih baik saya pause dulu sobat ya, nanti saya lanjut lagi. Sebentar, saya hentikan sebentar. Oke sobat, ini ya sobat ya. Saya ambil sedikit begini dulu ya sobat ya, sebagai contoh nih sobat. Jadi ini ayam yang direbus, sebenarnya yang membuat ayam tiren ini bau sobat adalah minyak dari ayam itu sendiri sobat. Jadi ketika dia direbus ini sobat, minyaknya itu keluar, dan minyaknya itulah yang membuat aroma tidak sedap pada ayam tiren itu sendiri sobat. Ada cara yang berikutnya sobat, selain dari dibakar, direbus seperti ini, ada juga dikukus sobat. Kalau dikukus itu hasilnya itu dia putih bersih begini sobat. Jadi minyaknya itu dia jatuh ke dasar air, jatuh ke air. Jadi ini minyaknya itu keluar, memang benar-benar keluar dari daging sobat. Jadi ayamnya ini memang benar-benar keluar usus sama bulu saja sobat. Kalau dibakar ya keluar usus, tinggal bakar sama dengan bulunya sekalian. Dan kalau yang ini masih bulunya masih dikasih keluar dulu sobat, dicabut dulu. Baru memang ya tulang sekalipun itu ya digilas sobat. Oke sobat, saya mau ambil sana lagi, mau tambah-tambah untuk penggilingannya. Nanti jangan kemana-mana sobat, jangan di skip. Nanti lihat prosesnya seperti apa jadinya sobat, sekalian dengan kita buat berikan langsung pada ikannya. Lihat bagaimana tahapan nafsu makan dari ikan itu sendiri sobat ya. Sebentar sobat ya,